Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudaraku, keluarga besar GBD Gratia dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sesawi GBDI Gratia. Suatu program yang akan memberkati kita supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan tentunya semakin berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat kasih anugerah-Mu yang memberkati kami. Sungguh kami berterima kasih, bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau terus mendandani kami, Engkau merenda kehidupan kami, untuk kami semakin indah dan berkenan di pemandangan-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Berkati kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, untuk kami bisa mengerti, memahami maksud dan pesan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, tema renungan firman hari ini adalah pelayanan belas kasihan. Hati Tuhan Yesus, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dalam Injil mencatat bahwa Tuhan Yesus setiap pelayanannya digerakkan oleh rasa belas kasihan kepada banyak orang, terlebih mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti dalam Matius 9 ayat 35 dan 38 yang sudah kita baca tadi, ia menyatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bahkan di pasal 14, Tuhan juga berkata di Matius 14 ayat 13 sampai 14, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Perhatikan ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di masa itu Tuhan pengen menyendiri. Dia pengen mengasingkan diri. Tetapi orang yang mendengar
mencari jalan lain, menunggu di seberang, lalu mereka menyambutnya. Hati Tuhan Yesus kembali terenyuh. Hati Tuhan Yesus tergeraklah kasih-Nya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan pada mereka, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan yang lelah, yang lemah, dan seterusnya. Bahkan kita sambung dalam pasal 15. Masih di kitab Matius. Dalam Matius 15 ayat 32. Ini tentang mujizat Tuhan memberi makan 4.000 orang. Tuhan memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 ketul roti. Hanya dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan. Maka roti itu di tangan Tuhan lalu dibagi-bagikan oleh para murid, dan ternyata dari hanya 7 ketul roti cukup untuk 4.000 orang, dan masih ada sisa 7 bakul. Mengapa Tuhan berbuat ini? Didasari oleh rasa kasih. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Hati Tuhan Yesus dalam pasal 15 ayat 32 ini kembali diungkapkan. Hatinya bergetar, tergerak oleh belas kasihan. Hatinya selalu bergejolak untuk mengasihi, memberi apa yang mereka butuhkan. Itulah hati Tuhan Yesus. Seberapa besar permasalahan kita, percayalah, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tetap sama. Di kira-kira 2000 tahun yang lalu, hati Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Saat ini sama. Hati Tuhan Yesus juga penuh dengan belas kasihan. Kita baca lagi dalam Matius 20. Matius 20 ayat 32 sampai 34. Di sini juga diungkapkan bagaimana Tuhan Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Perhatikan saudaraku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Saudaraku, kita melihat hati Tuhan, mengenal hati Tuhan. Hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca, tampak jelas bagaimana Tuhan mengasihi umat manusia. Seperti dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan Yesus ingin memberi apa yang umatnya butuhkan. Bahkan di surat 2 Petrus 3 ayat 9. Surat 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana juga diungkapkan, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Untuk itu, saudaraku, biarlah kita menjalani hidup ini
melakukan tugas aktivitas pelayanan kita, kegiatan kita, tugas pekerjaan kita juga bersumber dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Untuk mewujudkan, untuk mempraktekkan cinta kasih akan sesama. Puji Tuhan. Allah terus memberkati kita, maka kita juga harus memberkati sekitar kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus punya sikap yang sama, yaitu sikap yang penuh dengan welas asih dan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi kepanjangan hati Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk membagikan sesuatu yang didasari dengan hati yang penuh belas kasih. Itulah wujud nyata sebagai murid-murid Kristus. Si Tuhan, kiranya Tuhan membentuk kita supaya kita memiliki hati yang peduli, dan kita perlu memohon kepada Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk bisa memaksimalkan diri, memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Si Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus mempraktekkan sikap belas kasih, sikap welas asih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Firman-Mu mengajar kami untuk kami tidak tinggal diam melihat kesusahan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami dapat melakukan pesan firman-Mu ini, yaitu melayani dengan belas kasih, menghidupi firman-Mu ini, menjalaninya hidup ini dengan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang di sekitar kami, sebagai wujud nyata kami sebagai murid-Mu, dan wujud nyata untuk kami mengasihi sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.